Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 306, Berjuang di Alam Suci. Zhao Chen mencibir, kau benar-benar berencana untuk melawanku. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Berdiri agak jauh, pelayan Feng dan bawahan Zhao Chen lainnya menggelengkan kepala mendengar bahwa Huang Xiaolong tidak punya rencana untuk melarikan diri. Apakah otak anak ini sudah gila? Apakah dia benar-benar berencana untuk melawan tuan muda kita? Bawahan Zhao Chen saling mencibir. Saya pikir dia sangat takut dengan tuan muda kita. Mungkin dia tahu tidak ada peluang untuk melarikan diri, itu sebabnya dia tidak berencana untuk lari. Salah satu dari mereka tertawa. Mendengarkan pembicaraan bawahannya, Zhao Chen melambaikan tangan kepada mereka, memberi isyarat agar mereka berhenti, sebelum kembali menoleh ke Huang Xiaolong. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, panggil jiwa bela dirimu, aku bahkan akan melumpuhkan kedua tanganmu. Jika kau bisa memaksaku mundur setengah langkah, aku akan membiarkanmu pergi. Zhao Chen kemudian berdiri dengan kedua tangan tergenggam di punggungnya, berlabuh seperti gunung Tai. Dilihat dari posisinya, dia berencana untuk berdiri di sana dan membiarkan Huang Xiaolong menyerang tanpa halangan. Benarkah? Huang Xiaolong tetap tenang. Tiba-tiba, ledakan energi jahat yang kuat melonjak di sekelilingnya saat aliran Ki Asura yang jahat menyebar di halaman seperti gelombang pasang. Suasana yang kuat membubung ke langit dari tubuh Huang Xiaolong. Pelayan Feng dan kelompoknya melihat kumpulan energi jahat yang menakutkan berkumpul di atas kepala Huang Xiaolong, mengembun menjadi awan iblis. Hal ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya ketika ki jahat seseorang terkumpul hingga tingkat tertentu, barulah ia dapat membentuk awan iblis. Persyaratannya sangat ketat sehingga bahkan beberapa kultivator jahat alam Sein gagal mencapai tingkat ini. Ki pertempuran macam apa yang dikultivasikan Huang Xiaolong ini? Bahkan Zhao Chen sedikit terkejut. Sayap iblis menjulur dari punggung Huang Xiaolong, pola rahasia misterius berkilauan di permukaannya, memancarkan hawa dingin yang menggigit. Yah, setidaknya kau punya sesuatu untuk dilihat. Zhao Chen menatap awan iblis di atas Huang Xiaolong, tertawa riang, aku hanya ingin tahu apakah kekuatan bertarungmu juga sama bagusnya. Meskipun dia merasakan bahwa atmosfer dari Huang Xiaolong tidak lemah, itu tidak cukup baginya untuk benar-benar memperhatikannya. Dalam sepersekian detik, Huang Xiaolong bergerak ke kedua tangannya membentuk cakar dan menyerang Zhao Chen. Ki jahat yang mengerikan berubah menjadi hantu, memamerkan taring tajam dan cakar runcing, saat jejak cakar raksasa menembus udara ke Zhao Chen. Sebelum jejak cakar itu mengenai Zhao Chen, angin kencang menyebabkan jubah Zhao Chen berkibar liar. Di kejauhan, selain pelayan Feng, bawahan lainnya tidak dapat menahan energi kekerasan dan terpaksa mundur. Hanya kekuatan sekunder yang ditimbulkan oleh jejak cakar itu yang mengandung kekuatan seperti itu. Zhao Chen sungguh terkejut dengan kekuatan jejak cakar itu, kekuatan suci melonjak dari tubuhnya, menciptakan penghalang energi di sekelilingnya. Tepat saat penghalang terbentuk, cakar iblis Asura menghantam permukaan. Sebuah ledakan menggelegar memecah udara, membelah gendang telinga bawahan Zhao Chen. Di depan mata pelayan Feng dan yang lainnya, tuan muda mereka, yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, bergetar dan terdorong ke belakang. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Zhao Chen mundur 3 langkah sebelum akhirnya berhenti. Pada saat yang sama, cakar iblis Asura dan penghalang Ki menghilang, energi mereka habis. Zhao Chen menatap 3 jejak kaki yang dibuatnya di tanah dengan tak percaya 3 jejak kaki ini ditinggalkan olehnya. Dia, seorang ahli alam Sein, benar-benar didorong mundur oleh Xiantian yang kecil dan tidak berarti. Bawahannya menarik napas dingin yang tajam melihat hasil ini, terutama keempat setengah Sein di antara mereka, keempatnya terkejut sampai ke inti. Mereka tahu betul sejauh mana kekuatan dan pertahanan seorang prajurit Sein Realm. Bahkan jika Zhao Chen berdiri tak bergerak, membiarkan mereka berempat menyerang bersama-sama secara bersamaan atau terpisah, Zhao Chen tidak akan bergerak sedikit pun. Tapi sekarang, tatapan mereka yang tercengang tertuju pada Huang Xiaolong, bukankah ini berarti Huang Xiaolong jauh lebih kuat daripada mereka berempat? Tetap saja, pemuda berambut hitam yang berdiri di depan mereka tidak dapat disangkal lagi adalah seorang Xiantian tingkat ke-10. Pada saat ini, Zhao Chen kembali sadar dan memasang ekspresi jelek di wajahnya, menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Dia benar-benar dipaksa mundur oleh seorang prajurit Xiantian, jika kabar itu tersebar, dia akan diperlakukan sebagai bahan tertawaan di Bedlam Lands. Semakin lama dia menatap Huang Xiaolong, semakin kuat niat membunuh di matanya. Belum pernah sebelumnya dia merasakan dorongan yang begitu kuat untuk membunuh seseorang. Zhao Chen melangkah maju ke arah Huang Xiaolong selangkah demi selangkah, api biru menyelimuti tubuhnya menari liar. Apa, bukankah kau bilang kau akan memberiku cacat di kedua tangan? Melihat Zhao Chen berjalan mendekat dengan ekspresi ganas, Huang Xiaolong mengejek. Sekarang kau tidak berniat memberi cacat lagi. Zhao Chen berhenti, ekspresinya muram.
Memang, itulah yang dia katakan sebelumnya, dia tidak hanya tidak akan menggunakan tangannya, tetapi jika Huang Xiaolong bisa memaksanya mundur setengah langkah, dia akan membiarkan Huang Xiaolong pergi. Kulit Zhao Chen setebal itu, dan dia tidak bisa menahan rasa panas yang membakar di pipinya. Namun, yang lebih kuat dari itu semua adalah niat membunuhnya terhadap Huang Xiaolong. Api es kutub biru. Zhao Chen berlari cepat ke depan, telapak tangannya menepuk ke bawah dan membidik Huang Xiaolong. Api biru menyelimuti halaman, tetapi, tepat saat api hendak menelan Huang Xiaolong, siluetnya menghilang di udara tipis. Api biru mendarat di gunung batu tempat Huang Xiaolong berdiri sebelumnya, menghancurkannya menjadi bubuk. Melihat Huang Xiaolong lolos dari serangannya sekali lagi, wajahnya sangat muram. Zhao Chen menyebarkan indera spiritualnya untuk mencari Huang Xiaolong, tetapi dia terkejut oleh fluktuasi energi yang kuat di belakangnya. Tanpa berpikir dua kali, Zhao Chen berputar dan memukul telapak tangannya. Meskipun reaksinya cepat, serangan telapak tangannya masih jatuh di udara kosong. Sekali lagi, sosok Huang Xiaolong tidak terlihat. Menerobos ke pertengahan Xiantian Orde ke-10, Huang Xiaolong mampu menggunakan kemampuan roh bela dirinya, penyembunyian ruang, dengan mudah, dan durasi penyembunyian di kantong ruang telah meningkat menjadi sedikit lebih dari 1 menit. Dengan memanfaatkan sepenuhnya kemampuan jiwa bela dirinya, Huang Xiaolong terus bersembunyi dan menyerang berulang kali. Di mata kelompok pelayan Feng, tuan muda mereka secara tidak langsung berubah menjadi boneka latihan tempur Huang Xiaolong, berdiri di sana dan melakukan serangan balik hanya ketika Huang Xiaolong menyerang. Menggabungkan kedua kemampuan roh bela diri utama Huang Xiaolong, penyembunyian ruang dan bayangan hantu, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan, mirip dengan hantu siang hari. Hanya pelayan Feng, yang merupakan alam Sein yang berhasil menangkap gambar kabur yang tertinggal, sedangkan beberapa setengah Sein hanya melihat kilatan cahaya hitam yang ilusif. Ordo ke-10 Xiantian akhir itu bahkan lebih buruk, karena mereka tidak dapat melihat apapun. Zhao Chen berdiri diam. Dia sangat marah, dia tidak menyangka bahwa saat-saat ceroboh meremehkan Huang Xiaolong akan menyebabkan dia menderita beberapa pukulan. Laut biru melahap surga, teriak Zhao Chen. Api biru yang menyelimuti Zhao Chen berubah menjadi lautan api biru, menutupi langit, dan meluas ke seluruh area halaman. Segala sesuatu yang dilaluinya terbakar menjadi abu, termasuk dinding batu dan kursi-kursi di kompleks itu. Pelayan Feng, Qin Yang, dan yang lainnya dengan cepat mundur hingga mereka berada di luar batas halaman. Di bawah tekanan lautan api biru ini, Huang Xiaolong terpaksa menampakkan dirinya. Tinju ledakan bintang. Melihat bahwa ia berhasil memaksa Huang Xiaolong muncul, Zhao Chen melancarkan serangan yang menentukan, meninju ke arah Huang Xiaolong. Api biru itu terang seperti bintang jatuh di langit malam. Melengkung di udara, api itu tiba di depan Huang Xiaolong dan meledak seketika, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan yang berputar ke arahnya. Huang Xiaolong menembakkan telapak tangan Buddha tanah dan bayangan patung Buddha memenuhi halaman dengan cahaya keemasan, bertabrakan dengan kekuatan penghancur. Meski begitu, dampak tabrakan yang besar membuat Huang Xiaolong terhuyung mundur, terpental di udara sejauh belasan meter. Saat ia menstabilkan dirinya, serangan Zhao Chen sudah datang. Tanpa waktu untuk berpikir, Huang Xiaolong bereaksi, meninju dengan tinjunya. Jejak kepalan tangan raksasa menutupi langit, tidak nyata namun nyata pada saat berikutnya, misterius dan mendalam. Tinju ilahi kekosongan besar.